syukurillah ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Hadratal kiram, ma'asyurul kurama wal fudula, para bapak alim ulama, para bapak kiai, segenap akademisi mahasantri yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi hidayah dan inayah sehingga dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas tanpa halangan satu apapun. Biqaulin alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita semua dapat mengenyam kemerdekaan, ketenangan, dapat mengenyam pengajaran-pengajaran Islami. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita lanjutkan materi kajian online Al-Ma'had Al-Jami'ah IAIN Tulungagung, kitab Fathul Qorib, kajian tentang fikih mazhab Syafi'i. Lillahi wa li syafaati Rasulillah wa ala hadhihi niyati syarihah wa ala kulli man wa asrafu sholeh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi iki ku ana fasal suci, waladhi utawi perkara yang kudu kang batalake apa si alladhi batalake al wudu'a ing wudu iku sitatu asya'a, ana 6 pira-pira suci-suci. Ma suci barang kharaja kang metu apa ma metu minasabila ini saking dalan loro. Wa naumulan turu ngala ghairi hayatil mutamakini ing ngatasé saliyane netepake palungguhan. Wa zawalul aqli lan ilange ngakol bisukarin kelawan sebab mendem au maratin utawa lara. Walam surajulan kepokane wong lanang, kepokan almar'ata ing wong wadon al ajnabiyata kang liya. Oleh kepokan min ghairi khailin saking tanpa aling-aling, wa masu farjil adami lan demok farjine anak Adam, bibatinul kafi kelawan batine epek-epek, wa masu khilqati duburi lan gepok kolongane dubure wong nal jaditi miturut ing atase kaul jadid. Para mahasantri akademisi yang berbahagia, pasal ini menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 6. Ma akhraja minas sabilaini, sesuatu yang keluar dari dua jalur depan dan jalur belakang. Baik yang keluar itu sesuatu hal yang dianggap biasa seperti kencing dan juga berak atau kotoran ya. Nah, kalau lewat jalur belakang itu juga membatalkan wudu ya.
ataupun sesuatu yang keluar itu bersifat sesuatu yang langka. Contohnya keluar berupa uang logam. Nah, ini juga membatalkan, tetap membatalkan wudu. Kencingnya ini berupa es teh. Nah, ini juga tetap membatalkan wudu. Meskipun hal-hal yang keluar ini adalah sesuatu yang tidak umum. Kecuali yang keluar itu adalah air sperma. Nah, ini mewajibkan mandi. Terus yang kedua, naumu ala ghairi hayatil mutamakini. Tidur yang tidak menetapkan, tidur yang tidak pada posisi duduk. Itu aja ya. Nah, enak dipaham. Ya. Jadi kalau tidurnya itu misalkan selonjor, ya, selonjor, terus reban, nah ini tetap membatalkan wudu. Ya. Bahkan kalau tidurnya itu bersandar pada tembok, apabila kondisi sandarnya ini seandainya tembok ini dibuang ataupun dihilangi, orang ini akan langsung terkapar lah, maka ini juga akan membatalkan wudu. Biasanya kalau di pesantren-pesantren itu kita akan menemui santri-santri yang tidurnya itu sambil duduk. Ya. Ini enggak apa-apa, ya, tidak membatalkan wudu. Yang ketiga, wazawalul akli bisukarin almarodin. Ya. Yang ketiga, hilangnya akal disebabkan karena mabuk ataupun karena sakit. Ya, mabuk ataupun sakit lah, ini juga membatalkan wudu. Sampai tidak ingat sama sekali, ya, ini membatalkan wudu. Terus kemudian walam surrojuli almar'ata al ajnabiyata min ghairi khailin. Nah, kemudian yang keempat, ya, itu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan min ghairi khail, tanpa adanya penghalang. Ya. Penghalang itu beda dengan penutup. Nah, penghalang saja tidak boleh, apalagi penutup, ya. Penghalang saja boleh, apalagi penutup, ya. Kalau ada penutup, misalkan antara mahasiswa dan mahasiswi itu bersentuhan kulit, ya, tetapi bersentuhannya ini tidak langsung dalam artian menyentuh baju, ya, itu tidak apa-apa, tidak membatalkan wudu. Tetapi kalau bersentuhan langsung kulit antara kulit, lah ini batal, ya. Ini namanya mengghairi khail. Terus kemudian yang kelima, wa masu farjil adami bi batinil kafi. Ya. Menyentuh farjinya anak Adam, menyentuh farjinya manusia dengan bi batinil kafi. Ya. Dengan tapak tangan bagian dalam. Ya. Tapak tangan bagian dalam itu apabila kita telangkapkan gini, ya. Nah, maka ini yang tidak kelihatan, inilah yang dinamakan sebagai dalam. Nah, untuk yang ibu jarinya gini caranya, ya. Nah, ini yang tidak kelihatan, ini pasti namanya adalah dalam. Pemasuk khilqati duburi ngala jadid, menurut kaul jadid, ya, ini menyentuh lingkaran yang berada di dubur, ini juga batal. Juga batal. Faslun utawi iki kono faso siji waladi utawi perkara. Waladi utawi perkara silai aladi uji buka majibake apa aladi al-ghusla ing adus iku sitatu asya ana 6 pira-pira suci-suci. Iku sitatu asya ana 6 pira-pira suci-suci. Sesuatu yang membatalkan, sesuatu yang mewajibkan mandi itu ada 6, ya. Ada 6.
sama dengan sesuatu yang membatalkan wudu. Mewajibkan mandi itu jumlahnya ada 6. Salah satu utawi kang telu iku tastariku sekuton. Biya ing dalam salah sapa ari jalu pira-pira wong lanang wan nisa ulan pira-pira wong wadon. Yang 3 itu istirok, gabungan antara laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki ataupun perempuan ini sama-sama melakukan. Nah, ini yang 3 ya. Kemudian yang 3-nya nanti ya. Wahia utawi salasah iku iltiqaul kitana ini. Tetemunan persunatan loro wa inzalul mani lan metune mani wal mautulan mati. Yang 3 itu adalah satu iltiqaul kitana ini, terus kemudian yang kedua inzalul mani, dan yang ketiga adalah mati atau maut ya. Bertemunya antara 2 alat kelamin ya. Bertemunya 2 alat kelamin antara laki-laki dan perempuan, bertemu saja tanpa adanya inzal ya. Bertemu saja ini sudah mewajibkan mandi. Bertemunya ya tanpa keluar sperma loh ya. Hanya bertemu saja ini sudah mewajibkan mandi. Terus kemudian yang kedua inzalul mani ya. Keluar sperma, baik dengan cara keluarnya itu disengaja ataupun tidak, itu tetap mewajibkan mandi. Kemudian yang ketiga adalah al-maut ataupun mati. Salah satu nutai kang telu iku tasu dan tertemtokake biya kelawan salasah sapa anisa pira-pira wong wadon. Wahya utawi salasah iku haitu haid. Wan nifas ulan nifas wal wiladatulan lairake. Adapun yang 3 ya itu khusus untuk perempuan atau hal-hal yang menjadi khususnya bagi seorang perempuan dan hanya dilakukan oleh seorang perempuan, maksudnya seperti itu. Yang pertama adalah haid. Haid itu orang laki-laki tidak melakukan. Terus kemudian yang kedua nifas, dan yang ketiga adalah wilada. Nifas itu darah keluar ketika setelah melahirkan. Yang namanya wilada ini adalah melahirkan ya. Tapi kalau nifas darah yang keluar setelah melahirkan, itu mewajibkan mandi. Faslun utawi kikono fasol suwiji wa faraidul ghusli ta pira-pira fardune adus iku salah satu asyana telu pira-pira suci-wici aniyatu suci niat wa izalatun najasah lan ngilangi najis ingkanat lamun ana apa najasah ana iku ala badani ing atase badane wong wa isalul ma'ilan kaake banyu ila jami' sya'ri maring sekabehane rambut wal basyarati lan kulit. Fardunya mandi itu ada 3. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah izalatun najasa ingkanat ala badani, menghilangkan najis apabila najisnya itu berada di badannya. Apabila badan seseorang itu ada najisnya. Kemudian yang ketiga isolul ma'ila jami' syari wal basyarati. Yang ketiga adalah mendatangkan air atau menyiramkan air ke seluruh tubuh ya, mulai dari rambut sampai semua kulit. Wa sunanu ta pira-pira sunayatus iku khamsatu asyana 5 pira-pira suci-suci. Sunahnya mandi itu ada 5. Atasnya tuh suci bismillah, maca bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah membaca bismillah. Jadi ketika kita melakukan mandi, kemudian membaca bismillah sebelumnya, maka pembacaan bismillah ini dinamakan sebagai sunnah atau dihukumi sebagai sunnah. Wal wudu ulan wudu qablau ing dalam sadurunge atus. Yang kedua itu melakukan wudu.
Wudu dulu terus kemudian melaksanakan mandi. Lah ini jarang sekali dilaksanakan. Wa imrarul yadi alal jasadi, wa imrarul yadi lan nglakokake tangan alal jasadi ing atase jasad. Yang ketiga, menggerakkan tangan ya ke seluruh tubuh ya, gerakan seperti ini. Nah. Wal mualatu lan nuli-nuli. Nah, terus menerus itu ya sebelum basuhan kering sudah dibasuh lagi, sebelum basuhan kering sudah dibasuh lagi. Lah ini termasuk al mualah ya. Wa taqdimul yumna lan dinginake kawula tengen ngal yusra ngerekake ngatasé kawula kiwa, mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan daripada anggota badan yang sebelah kiri ya. Jadi kesimpulannya materi pada kesempatan kali ini ada beberapa pasal ya. Yang pertama adalah nawaqidul wudu atau sesuatu yang membatalkan wudu. Terus kemudian yang kedua adalah sesuatu hal yang mewajibkan mandi ya. Dan yang ketiga adalah fardunya mandi disusul dengan sunahnya mandi. Para mahasantri, para akademisi yang berbahagia, kiranya itu pertemuan kita pada kali ini ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.